Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di podcast Walik, waktunya ngulik. Bersama saya Muhammad Rifki Hurairoh. Jadi teman-teman sekalian, hari ini kita kedatangan salah satu mahasiswa yang sangat menginspirasi kita. Salah satu mahasiswa yang sangat aktif, salah satu mahasiswa yang memang terpandang di kampus UIN Raden Fatah Palembang ini. Siapa lagi kalau bukan Kak Rio, Presiden Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. Kita sambut langsung Kak Rio. Apa kabarnya Kak Rio? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gimana nih Kak? Kakak kan udah beberapa bulan ini diangkat jadi Presiden Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. Salah satu kampus terbesar yang ada di kota Palembang nih Kak ya. Jadi gimana tuh dinamika kehidupan Kakak? Apakah ada perubahan jadi lebih sibuk atau malah lebih santai gitu Kak? Boleh diceritain Kak? Oke, jadi ya Alhamdulillah kemarin sudah ada pemilihan Presiden Mahasiswa. Dan memang kakak diamanahkan oleh kawan-kawan menjadi presiden mahasiswa. Tapi kalau kita berbicara tentang kehidupan ya kan, kehidupan. Jadi sebelum kakak jadi presma itu ya tetap kayak biasa kan, MK kan, mata kuliah, terus biasanya, kakak lebih aktif di HMPS kan. Tapi semenjak sudah jadi presiden mahasiswa kan kuliah nggak lagi. Tapi sekarang masih apa ya? Masih sibuk, bukan sibuk ya. Lebih ke kegiatan kita di kampus kan, bagaimana membantu program-program dari kampus gitu. Oh iya. Kalau kita bicara tentang kegiatan kampus nih Kak ya, kita kan mendekati yang namanya PBAK, menyambut mahasiswa baru. Nah itu gimana tuh Kak, progres Kakak? Apakah ada persiapan PBAK UIN Rafa untuk sekarang ini gimana tuh? Apakah ada di spill dikit nih? Mungkin ada mahasiswa yang mau tahu kan gimana PBAK ini nanti berjalan gitu. Boleh di spill tuh Kak? Oke, yang pastinya kalau masalah PBAK itu kan memang tiap tahun PBAK itu dilaksanakan di bulan Agustus, gitu kan? Ini sudah bulan Agustus. Tapi kalau untuk masalah tanggal itu belum difixkan kapan PBAK-nya. Yang pasti kan, insya Allah besok itu kawan-kawan ada adik mahasiswa sudah ke kampus registrasi. Dan yang pastinya masalah persiapan PBAK, bagaimana kampus kita itu lebih memiliki inovasi baru lagi, ya kan? PBAK yang selama ini menjadi evaluasi, harapan kakak di PBAK tahun ini itu lebih berkesan lah untuk adik-adik mahasiswa baru, gitu. Kalau bicara tentang berkesan nih Kak ya, kan setiap mahasiswa baru itu kan pasti masuk ke kampus mengikuti PBAK. Nah, untuk Kak Rio sendiri, apakah bisa di flashback dikit nih Kak? Zaman-zaman kakak itu menjadi maba itu gimana tuh Kak? Ya. Kakak dulu pas maba ya, kakak pas maba itu lugu, ya kan? Kurus kan, itu BB kalau tidak salah 40 kilo. Sekarang sudah hampir 70 kilo. Nah, alhamdulillah kan. Tapi kalau dulu maba, hal yang sangat kakak sesali kan, maba itu terlalu diam, tidak mau mencari relasi, tidak mau mencari kakak tingkat yang memang sudah berpengalaman. Akhirnya kakak beberapa kali daftar beasiswa, mencari informasi selalu ketinggalan. Nah, jadi untuk pesan untuk kawan-kawan yang maba, sore ini mulailah silakan cari kakak tingkat yang memang benar-benar bisa mengarahkan. Di sini kan ada Duta Baca, kan ada Kak Agung, kan ada Kak Ana dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kalau dengar cerita Kak Rio ini ternyata emang awalnya itu mahasiswa yang sifatnya tuh introvert Kak ya. Alhasil bisa sampai kayak sekarang bertransformasi gitu. Bahkan berat badan pun bisa naik gitu. Jadi kalau mau subur, ayo kuliah. Oh yeah. Jadi kalau mau bicara tentang relasi, tentang informasi, nah kalau kita kaitkan dengan PBAK nih Kak ya, banyak kan mahasiswa baru ini ketika mereka itu menerima informasi, ternyata informasi yang mereka dapat itu mungkin bisa dibilang kurang tepat atau bahasa kasarnya tuh hoax tuh Kak. Nah yang menyebabkan mahasiswa ini menelan informasi hoax itu karena mereka itu terlalu haus akan yang namanya informasi. Jadi ketika mereka dilanda kebingungan, mereka itu bakal mencari informasi. Benar salah, kagak tahu, diambil aja gitu. Itu bagaimana tuh tanggapan kakak terkait mahasiswa yang suka seperti itu Kak? Itulah pentingnya literasi kan. Dari setiap kali ada informasi, ya kakak harap seluruh adik-adik maba itu bisa menjaring info tersebut kan. Misalkan nih ada yang menyampaikan bahwa Dek, kita PBAK itu di bulan Desember. Ya kan tidak mungkin kita langsung ngambil informasi itu kan. Disaring dulu, bila perlu ditanyakan kepada kawan-kawan yang lainnya. Itu yang paling penting, budayakan literasi. Wih, intinya langitkan literasi gitu. Jadi kalau Kak Rio ini sendiri sebagai presiden mahasiswa nih Kak ya,
apakah ada langkah dari DMAU untuk memberantas atau mengedukasi mahasiswa yang suka menelan informasi seperti ini, Kak? Oke. Jadi kami dari DEMA, ya kawan-kawan sekalian, kami sudah diskusi mengenai informasi resmi. Kami sampaikan kepada adik-adik dari grup itu, selain informasi resmi dari DMAU, itu berarti hoax. Ya. Karena kan DEMA ini banyak. Ada 23 menteri. Sore itu kita punya OMIK, punya DEMAP, punya HMPS. Itu kami bakalan satu birokrasi, satu informasi. Jadi kalau ada simpang siur informasi dari luar yang tidak tahu asal muasalnya, berarti itu hoax. Yang pastinya pantengin terus Instagram dari DEMA UIN dan seluruh Instagram yang ada di UIN. Nah, tapi terkadang Kak ya, perihal Instagram ini kan semua mahasiswa baru pasti memiliki yang namanya Instagram. Pasti. Semua mahasiswa baru pasti ada yang memiliki namanya WhatsApp nih Kak. Nah, kalau mau Rifki cerita sendiri pengalaman Rifki pribadi sebagai narahubung, kan setiap penerimaan mahasiswa baru pasti mereka itu membuat suatu poster yang berisi narahubung grup jurusan tersebut. Nah, tetapi terkadang ada mahasiswa yang ketika kita membuat poster, let's say nomor telepon kita, dan ternyata program studi kita itu begini. Ternyata tiba-tiba ada mahasiswa ngechat, "Assalamualaikum Kak, boleh dimasukin nggak? Saya dari jurusan B, sedangkan saya itu jurusan A." Nah itu bagaimana itu? Menurut Kakak apa sih penyebab mahasiswa itu yang suka kayak gitu? Apa dia itu kepepet, ngelihat cutting langsung di chat aja walaupun nggak tahu jurusannya apa? Atau gimana tuh Kak menurut Kakak? Jadi intinya itu kan, misal nih Kakak itu Prodipai kan, Prodipai. Kakak ada di narahubung di pamflet PAI itu. Tapi tiba-tiba mahasiswa lain malah ngehubungi Rifki, gitu kan? Mungkin mereka gabut mungkin kan, karena lihat profilnya Rifki itu ganteng kan, ada dihubungi kan. Jadi kan ya cara adik-adik maba kan, jadi adik-adik maba tuh masih bergairah, ya kan, masih panas, masih menggebu-gebu, gitu kan, tentang dunia kampus, karena masa peralihan dari siswa ke mahasiswa. Tapi yang paling penting, walaupun ada yang ngehubungin kita, walaupun dia beda jurusan atau beda fakultas atau beda negara, kan, tetap diarahkan. Karena memang adik-adik maba itu harus diarahkan. Jangan sampai kita memberikan informasi yang tidak bagus lah. Dek, kamu PBAK disuruh bawa emas misalkan. Ya kan tidak usah kan? Nah, bingung juga kan itu kan. Dek, kita PBAK di Pucuk Ampera. Agak dewean di Ampera tuh kan? Itu. Jadi tetap diarahkan untuk kawan-kawan, tetap narahubung. Satu komando, silakan diarahkan adik-adik ke jalan yang benar. Gitu. Ya karena kalau kita lihat secara situasi maba ini kan tipe yang masih mudah dipengaruhi, masih mudah percaya akan informasi gitu. Jadi kita harus mencari benar-benar yang benar-benar faktual gitu. Dan ya benar, informasi faktual ada di DMAU yang memang benar-benar mereka penyelenggaranya. Jangan mencari dari sumber yang lain gitu. Apalagi yang sumbernya itu nggak masuk akal gitu. Nah, perihal ini tuh menurut Rifki kebanyakan karena mahasiswa itu kurang akan literasi, Kak. Menurut Kak Rio sendiri, apakah literasi ini tuh hanya bisa didapat di ruang kelas aja atau memang ada ruang lain untuk menambah yang namanya literasi orang itu, Kak? Oke. Jadi kalau bahas literasi kan kawan-kawan sekalian, Kakak pernah baca itu data. Negara kita ini peringkat kedua terendah literasi. Gitu kan. Nah, karena Kakak baca itu kemarin Kakak daftar duta baca. Karena memang dari pribadi ini daftar duta baca karena bukan karena memang hobi baca, tapi dengan cara ikut duta baca biar hobi baca, gitu kan. Nah untuk masalah literasi ini sangat penting. Sudah banyak sekali tokoh-tokoh yang sampai buat buku, yang sampai menyampaikan kepada para generasi muda pentingnya membaca buku. Untuk masalah baca buku itu di luar atau dimanapun itu terserah, kan. Rifki mungkin nyaman baca buku di kafe, kan, atau Agung di tempat pemakaman, bukan? Tidak tahu gitu kan, tidak tahu kan? Atau Ana di angkringan mungkin, atau si yang lain itu baca buku di kamar kan sambil dengar lagu. Nah tapi kalau kakak pribadi, kalau susah tidur baca buku biasanya kan susah ngantuk kan, baca buku tidur. Nah itu. Tapi tetap jangan kamu beranggapan kakak ini memang orang hebat yang selalu baca buku, tidak. Kan intinya kakak daftar duta baca itu biar kakak bisa punya gairah untuk baca buku itu. Kalau untuk Kak Rio sendiri Kak ya, apakah ada tips and trick dari kakak itu
untuk membaca sebuah buku itu sampai tamat gitu. Oh, khotam ya. Nah, itu. Oke. Sebenarnya kan sesuatu yang kita lakukan itu tergantung mood ya. Ya, Jadi benar. misalkan nih kita tidak bisa memaksakan pengen baca buku apa. Nah, sebelum kita baca buku, kita harus tahu dulu buku itu buku apa, gitu kan. Nah, untuk masalah tips and trick baca buku, carilah buku yang benar-benar kalian pengen baca, penasaran. Kakak sering buka TikTok kan, kakak pernah baca buku, ya kan? Judulnya itu bicara itu ada seninya, ya kan? Itu kan karena penasaran di TikTok sampai kita beli, kakak baca. Oh, karena memang sudah senang kan, sesuai dengan apa yang kakak butuhkan, akhirnya ya selesai buku itu. Jadi tips and triknya sukai dulu dan serangi dulu. Sama kayak Rifki kalau senang dengan cewek kan, apapun yang Rifki lakukan pasti senang karena sudah ada perasaan suka dengan buku itu. Tapi kalau kita tidak senang dengan buku, ya nggak bakal khotam, nggak bakal selesai buku itu. Ya, sukai dulu lah buku itu. Itu. Jadi tips and trick dari Kak Rio, ketika kita itu ingin mencari sebuah buku, carilah buku yang emang benar-benar kita suka gitu. Sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau dari perkataan Kak Rio ini mengingatkan saya dengan salah satu quotes teman-teman dari Najwa Shihab. Carilah buku itu dan jatuh cinta. Karena apa? Karena jatuh cinta itu susah. Ketika kita menemukan buku itu, kita bakal jatuh cinta seterusnya dengan buku itu. Contohnya seperti kita suka genre buku novel, kita bakal suka dengan novel selanjutnya gitu. Kayak gitu. Jadi carilah buku dan mari jatuh cinta teman-teman sekalian. Kak Rio, Rifki mau tanya nih Kak ya. Kan kampus kita ini kan lumayan luas nih. Ada kampus A, ada kampus B, dan mahasiswa kita juga banyak gitu. Nah, mahasiswa ini kan pasti yang namanya agent of change itu pasti punya visi untuk memperkaya literasi. Dan salah satu cara memperkaya literasi yaitu dengan cara membaca buku. Nah, menurut Kak Rio, apakah kampus kita ini memerlukan fasilitas untuk menunjang terwujudnya itu? Nah, kalau ada itu bagaimana tuh Kak? Fasilitas apa menurut Kakak yang perlu ada gitu? Jadi kalau untuk bahas masalah fasilitas ya kan, dibandingkan antara kampus A dan kampus B. Jadi dulu kakak sebelum calon Presma, ya, kakak pernah mikir bagaimana caranya pimpinan kampus, akademisi kampus jangan sampai membedakan secara jauh antara kampus A dan kampus B dari segi fasilitas, gitu kan? Benar sekali. Tapi kalau kita melihat fasilitas di kampus B, di perpustakaan sekarang, gitu kan, saya rasa sudah sangat luar biasa, gitu kan? Karena memang super lengkap. Tinggal kawan-kawan mahasiswa bagaimana menjaga hal yang sudah disiapkan oleh kampus ini. Namun di kampus A itu kami sampaikan kepada kawan-kawan kan, peran sebagai Presma ini bagaimana menyambung lidah, menyambung wadah aspirasi kawan-kawan mahasiswa. Misalkan nih ketika di kampus A itu kurang AC atau kurang wifi, kami sampaikan dengan pimpinan seperti itu. Nah, jika dikaitkan dengan literasi, ya kan, saya rasa lebih lengkap di kampus B terkait literasi, terkait buku segala macam kan. Di kampus A memang di tiap-tiap fakultas itu sudah ada perpustakaan masing-masing, tapi tidak selengkap di kampus A. Untuk masalah apa ya, terobosan ya kan, ya harapan kami sesekali kita buat di kampus A itu pojok baca, dan kita pakai bentangan tikar baca. Dan jangan sampai di B saja, karena di kampus B ini minimnya pohon, panas kan? Benar. Nah, di kampus A banyak pohon, ya kan? Nah, jadi mungkin kawan-kawan duta baca Agung CS dan kawan-kawan silakan dikonsep lagi bagaimana kita meningkatkan literasi di kampus A. Karena jujur, kampus A itu masih minim sekali dari segi fasilitas. Karena kampus B sudah bisa dikatakan sudah kampus unggul dari segi fasilitas seperti itu. Fasilitas, iya. Jadi kalau mau bicara tentang fasilitas, tentunya kita itu harus meningkatkan lagi fasilitas agar literasi di mahasiswa itu juga dapat berkesinambungan. Itu berpengaruh. Ya kan nggak mungkin kalau anak baca buku kan aduh asih misalkan. Oh panas tuh. Panas kan. Ataupun misalkan si Agung baca buku mungkin di mana di bawah terik matahari kan, ya nggak mungkin kan. Itu. Artinya tetap berpengaruh kenyamanan dalam belajar dan dalam kita membaca itu penting. Itu. Jadi pihak kampus tentunya harus menyeimbangkan antara fasilitas dan literasi mahasiswa itu sendiri. Untuk Kak Rio sendiri nih Kak ya, mau mengulik sedikit nih Kak, bagaimana Kak Rio itu menyeimbangkan antara kebutuhan literasi dengan kesibukan Kak Rio itu sehari-hari sebagai presiden mahasiswa nih Kak?
Oke, kan. Jadi kalau untuk masalah menyeimbangkan, ketika kakak diamanahkan menjadi presma, kan, artinya seorang pemimpin, ya kan. Yang harus kalian tahu ketika kalian menjadi pemimpin, yang pertama kali yang harus kalian lakukan adalah isi dulu pikiran, kan. Dengan cara apa? Banyak. Salah satunya dengan cara membaca buku. Oh, kakak ini sebagai pemimpin mahasiswa. Di antara 23.000 mahasiswa, kakak orang pertama memimpinkan. Artinya apa yang kakak butuhkan? Ialah kakak harus banyak-banyak membaca tentang kepemimpinan, ya kan? Membaca tentang strategi kepemimpinan. Terus ada lagi buku Madilog, kan? Buku dari karya Tan Malaka yang memang mengarah sesuai kebutuhan. Jadi kakak tuh tidak selalu baca buku juga kan? Kakak baca bagaimana sih menjadi seorang pemimpin. Sudah itu kakak lebih banyak searching di media sosial, ya kan? Kita ada e-book kan? Ada e-book. Di TikTok apa namanya itu tips and trick menjadi pemimpin gitu kan. Jadi kita harus seimbang apa yang kita butuhkan. Nah, kembali lagi ke isi dulu kepalanya. Jadi kakak sudah baca buku itu, ternyata seorang pemimpin itu harus isi dulu kepalanya. Kenapa? Jadi kalau misalkan ada masalah, seorang pemimpin sudah tahu bagaimana cara solusinya, bukan berlarut dengan masalah itu. Nah, itu di isi buku yang kakak baca itu. Jadi seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekalian, tentunya literasi itu harus kita tingkatkan, baik untuk diri kita sendiri, untuk orang sekitar kita, dan untuk orang yang terkasih kita gitu. Jadi teman-teman sekalian, yang namanya literasi itu gak mesti dari buku, Kak ya. Gak mesti sepenuhnya membaca dari buku. Ada juga dari sosmed, let's say kayak TikTok, kata kakak tadi kayak Instagram juga. Atau mungkin kalau teman-teman nggak ada sempat untuk bawa buku kemana-mana, ada yang namanya e-book bisa diakses dari HP gitu. Dan juga literasi itu nggak hanya di ruang kelas saja teman-teman. Di luar bisa kita dapatkan literasi itu. Tergantung bagaimana cara kita mengambil ilmu dari literasi itu teman-teman. Kak Rio, kita udah sampai di penghujung nih Kak. Kira-kira apakah ada closing statement dari kakak? Bagaimana untuk pesan kakak sebagai presiden mahasiswa untuk mahasiswa baru ini, terutama dalam sektor literasi kepada mahasiswa baru nih Kak? Oke, jadi untuk ada di mahasiswa baru kan kawan sekalian ya kan, beberapa hal yang ingin kakak sampaikan mengenai pesan. Yang pastinya itu yang pertama ya kan, buatlah orang tuamu menangis karena prestasimu. Jangan sampai membuat orang tua menangis karena ulahmu sendiri. Kamu narkoba, ya kan? Kamu apalagi misalkan yang buat begal. Orang tua itu begal, gitu kan? Tetap. Dan juga kita di sini ada duta baca. Kita di sini apa namanya itu ada perpustakaan. Jadi sudah ini, mari kawan-kawan kita ke perpustakaan, kita baca buku. Karena perpustakaan kita itu sudah sangat luar biasa. Betul kawan-kawan? Betul sekali. Nah, dan yang paling penting, di perpustakaan itu ada kawan-kawan duta baca yang sangat-sangat pintar, sangat prestasi, dan sangat ganteng dan handsome. Itu. Ya, itulah tadi teman-teman. Suatu closing statement yang benar-benar bermakna, namun bisa kita cerna bersama, dan bisa kita renungi bersama teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, sudah sampailah kita pada ujung acara podcast ini. Terima kasih Kak Rio atas kesempatan pada hari ini teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk follow Instagram Duta Baca dan Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang. Duta Baca, now is a reader, tomorrow be leader. Langitkan literasi, bumikan intuisi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.